Halo saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di awal minggu ini, tepat di hari Senin, tanggal 23 Mei 2022. Dan mari saudara, kita akan menyatukan hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan di hari ini. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Sang Pemilik kehidupan ini, kami sungguh bersyukur untuk limpahan kasih setiamu. Tuhan boleh menjagai kami, Tuhan boleh senantiasa memelihara setiap kami. Meskipun seringkali kami mendukakan hati Engkau, namun kasih-Mu begitu nyata dan merengkuh setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi sebuah rema yang dapat berbuah di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Berkati kami dan mampukan setiap kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita mengenai seorang manula yang mengambil sebuah benda asing yang tergeletak di lantai. Nampaknya gerak-gerik dari manula ini diperhatikan oleh seorang polisi yang lewat kemudian. Ia berkata, "Hei kamu ngambil apa?" Manula ini kemudian mengatakan, "Oh, bukan apa-apa." Lalu ia tertawa. Nah, melihat tawa dari seorang manula ini, sang polisi kemudian mencurigai, ini kenapa nih? Orang kok aneh ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian sang polisi meminta izin untuk menggeledah baju dari sang manula gitu secara paksa gitu ya. Tetapi yang didapatkan dari saku dari sang manula ini ternyata hanyalah sebuah serpihan kaca. "Ini serpihan kaca kan? Kamu pasti menguntitnya," kata seorang polisi kepada seorang manula. Kemudian manula itu menjawab, "Tempat ini sering dilalui oleh anak-anak dan aku khawatir mereka akan terluka oleh karena serpihan kaca ini." Polisi tadi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, ia tidak berkata apa-apa. Ia menjadi sangat terkejut setelah kemudian ia mengetahui bahwa manula yang ia temui, yang ia geledah tadi, ternyata adalah seorang Johann Hendrik Pestalozzi, seorang berkebangsaan Swiss ya. Dia merupakan seorang pelopor di bidang pendidikan. Nah, kisah ini menjadi sebuah kisah yang sangat terkenal. Di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin bekerja diam-diam di tempat yang tidak terlihat demi kita maupun demi dunia. Ya, kisah ini menggambarkan sebuah kesederhanaan. Mengambil pecahan-pecahan kaca di jalan adalah hal yang kecil dan sangat sepele. Tetapi tindakan itu mengandung sebuah kepedulian yang sangat besar dan mulia. Nah saudara, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Nah saudara, demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mau bukan hanya mendengar dan membaca, tetapi juga mau merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai dengan 25, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Ibrani supaya mereka memiliki yang namanya sebuah ketekunan. Paulus menyadari bahwa sebagai manusia akan mudah bagi setiap kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita menjadi undur di dalam iman karena kita adalah pribadi yang lemah dan mudah rapuh gitu ya. Maka kita diundang untuk saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lainnya, supaya di dalam persekutuan itu ada sebuah kekuatan, ada sebuah perhatian,
sehingga di dalam komunitas atau di dalam persekutuan itu kita boleh sama-sama mengalami pertumbuhan. Bahkan Paulus menekankan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan, mari jangan hanya berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi berpusat kepada Allah dengan cara kita memperdulikan sesama kita. Kita memahami bahwa di dunia ini kita tidak sendirian, ada sesama kita. Bahkan semakin dekat hari kedatangan Tuhan, di pasal 25 dikatakan kita diminta untuk semakin memiliki hubungan yang erat. Bahkan melakukan tindakan memperhatikan itu berkali-kali. Bukan hanya tindakan sekali, oh saya sudah memperhatikan, sudah selesai. Tidak, tetapi perilaku memperhatikan, menasehati itu terus dilakukan supaya menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan itu menjadi sebuah nilai yang kemudian kita miliki. Di bagian ini Paulus ingin menekankan kepada setiap kita untuk penting memiliki sebuah relasi yang saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan yang lainnya. Nah, saudaraku, tidak ada hal yang besar atau kecil ketika kita berbicara tentang kepedulian. Kebaikan yang sepele dan ikhlas, bahkan sekecil apapun, itu dapat menjadi sebuah kebaikan yang sangat besar dan sangat berarti bagi orang lain. Maka tidak jarang orang yang mampu memiliki sikap kepedulian di dalam hidupnya, ia punya relasi yang cukup banyak. Bahkan di dalam relasi itu terjalin sebuah ikatan yang sangat erat, saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan kehidupan seperti inilah yang ditekankan oleh Paulus supaya terjadi di tengah jemaat di Ibrani. Dan panggilan yang sama juga berbicara menggaung dengan keras bagi setiap kita saat ini. Di tengah era yang serba individualisme, semua harus mementingkan diri sendiri, kita diajak untuk mau memperdulikan, memperhatikan, menasehati sesama kita. Sehingga di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan komunitas kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Membuktikan bahwa kasih Kristus bukan hanya dapat kita rasakan, tapi kasih Kristus juga dapat dirasakan dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita melakukan tindakan kepedulian dengan hal-hal yang kecil. Ya, satu hari melakukan hal yang kecil, tapi setidaknya kita akan melakukannya hari lepas hari, supaya kepedulian tadi menjadi sebuah nilai dan kebiasaan yang dapat terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap kita diundang untuk memperdulikan sesama kita. Biar firman hari ini boleh meneguhkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami hidup di dalam keegoisan kami. Kami masih bersikap abai. Bahkan kami belum bisa untuk mengasihi sesama kami, karena kami terlalu mencintai diri kami sendiri. Namun Tuhan, firman-Mu begitu nyata, firman-Mu begitu keras berdentang di hati kami. Dan biarlah firman ini berbicara mengenai kepedulian ini, kami dimampukan untuk mampu melakukan tindakan kepedulian, mengasihi sesama kami. Untuk itu Tuhan, urapi setiap kami dan mampukan setiap kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Sahabat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini, tepat di hari Senin, tanggal 23 Mei 2022. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saat ini saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.